taklim al-istiqomah dan sekiranya semoga yang menjadi amalan kita pada hari ini tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan kita menjadi amal soleh semoga tidak rusak karena dari sama-sama ada tahu ketika kita beramal sampai tidak amal kita ini nilai pahalanya nanti bisa dikatakan di dunia akhir. Kalau di dunia nanti akhir-akhir segalanya amalan kita. Makanya ketika kita selesai dengan amal soleh ada rasa aman, ya, ada rasa tenang sudah sholat. Lebih tenang mana sudah sholat sama belum sholat? Sholat. Belum sholat kita lihat jalan, udah lihat jalan. Tapi kalau udah sholat tenang kita, ya, sana alhamdulillah tenang. Itulah ya yang diberikan oleh Allah ketika kita hidup. Itu hanya angin, bukan hadiah pahala yang sesungguhnya. Itu hanya angin. Anginnya saja sudah bikin tenang, apalagi nanti pahala yang sebenarnya. Makanya amalan air berbuat wala kulun sana wala taqaw fi qulubi dosa. Orang suci itu tidak bisa diandai-andai, tidak bisa ditahan-tahan, tidak bisa dilihat dari mata, tidak bisa terkena dari telinga. Ya, kenapa? Karena tidak ada yang bisa menyamai kepada surga ketika hati kita masih di dunia. Ya, terus bagaimana nih? Urusan nanti. Yang penting kita beramal soleh. Tidak ngurusin bekalnya, bukan ngurusin bagaimana kita nanti bisa. Yang urus bekalnya, dan hadir ke majelis taklim. Ya. Dan yang saya hormati YKM, kepengurusan Masjid Al-Istiqomah, semuanya semoga dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, barokah rezeki, barokah keluarga, barokah hidupnya. Saya hormati Ibu Ketua RT 09 ada. Oke. Ini ibu-ibu Bagus sekali suara. Tak terhitung. Dan yang saya hormati Ibu Ketua RW 08.
gede. Ada ibu ada anu ya kebahagiaan jiwa secara sehat kami istiqomah dalam rupiah dan dalam balik ya serta dijalani jika sedang tidak menjalankan istiqomah silaturahmi itu ya jadi masalah ya ini mungkin ada saja di belakang yang menjadi dan yang saya hormati para ketua majelis taklim di sekitar ini ada Abu Dhabi, ada Darul Marafi, ada dari Abdullah, ada dari Abdullah, ada dari Zahra ada. Zahra. Ini Umi. oh ya lengkapnya alhamdulillah ya teman-teman yang hadir semuanya ya kalau berdua ini senang duduk di majelis taklim khusus berdua majelis taklim malam ya berbeda katakan Allah semoga selalu dalam kebenaran Allah melindungi Allah melindungi setiap yang ibu semuanya yang ada di sini semoga semuanya dalam keadaan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Nah, duduk di sebuah majelis. Makanya itu kalau di Timur Raya tenang di sini. Mau baju ya, mau duduk ya, mau begini sudah tenang. Kering. Ya, syukurnya Allah atas semua yang menyempurnakan dari kita karena pada pagi hari ini kita bersama-sama dalam keadaan sehat melaksanakan sebuah rutinitas kita duduk di majelis duduk di sebuah masjid sering saya sampaikan kalau duduk di masjid ada urutannya yang pertama niat ikhtilaf niatkan ikhtilaf bahwa itu ikhtilaf menyengat dalam masjid sunnatan lillah berpahala karena kami sebenarnya akan berikhtilaf itu hanya membaca subhanallah satu kali tasbih duduk di masjid itu sudah dinamakan ikhtilaf setelah baca subhanallah keluar lagi ya masuk lagi itu ikhtilaf ya kemudian yang kedua niat tolabul ilmi ya niat tolabul ilmi orang yang belajar ini dimudahkan oleh Allah di dunia dan akhirat. Man dunia fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada ma fa'alaihi bil ilmi. Jadi ingin dunia dengan ilmu, ingin akhirat dengan ilmu, ingin dua-duanya dengan ilmu. Makanya kalau kita ingin saling berdekatan karena ilmu. Kalau kita berdekatan karena ilmu, insya Allah nyambung. Kalau nyambung nyaman. Kalau kayak saya ngomong ini nyambung, saya lihat dari belum lihat semua nyambung. Itu nyambung kan? Yang saya sampaikan ini paham nggak? Ngerti nggak? Ngerti. Apalah arti kebersamaan kalau kita tidak saling nyambung? Dan kalau nyambung meskipun jauh, asalkan nyambung kita, ya tak ada artinya jarak itu dengan tidak ada kita. Saya bagi itu di sini. Ini intinya ketika
lebih ringan 1000 kali sakitnya daripada mati di atas kasih. Mati di bidang terang 1000 kali lebih ringan daripada mati di atas kasih. Karena kalau mati di bidang terang kena tobat, kena berat, berat dosa. Tapi mati di atas kasih pelan-pelan, ya pelan-pelan. Anak-anak kita kalau tidak diajari bagaimana cara menghadapi orang yang dalam keadaan salah rumah, diajak ngobrol lagi gitu. Mama ini bagus. Ya, kadang-kadang meratakan, ya, andaikan kita mencakup perlu kita dari bapak. Udah berusaha alirannya, ya aliran ketika dicakup dari kaki sampai ke atas itu sakitnya luar biasa. Nabi Musa pernah berkata seperti ya kita dibolak-balik di atas pecahan kaca. Kalau pecahan kaca diangkat terus dibolak-balik di atas pecahan kaca. Ini seperti ini. Nabi Musa berkata seperti seekor kambing, sakitnya seperti seekor kambing yang dalam keadaan hidup dan dikuliti. Ya, dikuliti. Tapi kalau dikuliti kan masih hidup. Di sebelah itu baru dikuliti. Ini hidup tapi tetap hidup. Ya, kita ini sampai persediaan begitu. Kita ini sampai persediaan begitu. Ya, ini kalau udah di sini tobat itu pasti diterima. Kalau udah sampai sini tobat itu masih diterima. Terus naik lagi masih diterima. Astagfirullahaladzim. Makanya kita ini la ilaha illallah. Ya, makanya kita kalau tahlilan itu kalau yang dipimpin masih baca Abdul Dzikri Fa'lan agar kita terbiasa dengerin. Ya, ini tahlilan kayak paduan suara. Dari awal sampai akhir baru terus. Ya, dengerin Abdul Dzikri Fa'lan la ilaha illallah. Baru ada. Ya, kenapa? Karena kita biasa mendengar dan biasa meniru lisan kita. Pada saat kita sedang mau juga mendengar, akhirnya juga meniru karena kebiasaan kita ketika saat kita sehat. Begitu kalau makanya tahlilan yang akan dipimpin oleh ini. Berarti ada yang memimpin, hanya dulu baru kita baca. Ya, biasa mendengar, biasa meniru. Ya, kalau udah sampai ke sini, ya kalau udah sampai ke sini belum kita, ya maka sudah tidak ada lagi ilmu baru kita. Ya, makanya yuk kita saling mengingatkan. Semoga kita memanfaatkan kehidupan kita, hidup kita untuk yang lebih baik, dulu bagus. Makanya kalau saya itu tarik menyebut dari bawah ke atas. Antara manusia yang membinakan itu ya. Kalau doa dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Kalau manusia dari bawah ke atas. Makanya kalimat la ilaha illallah itu tidak ada minumnya. La ilaha illallah. Kenapa? Karena kesamaan dengan kedudukan yang terkenal bagaimana. Makanya kalau kita mendengar lagi kita sudah ya, kalau itu keluarkan dulu. Jadi keluar. Lewat mulutnya diikuti oleh mata, melihat kalau sedang merasa kalau dia sedang. Kenapa? Karena dulu ayat yang meninggalkan jasadnya, tetapi ruhul asas ini masih ada di badannya. Ruhul asas itu adalah ruh berasa. Loh, benar-benar. Ini seperti itu. Makanya bukannya, yuk kita saling mengingatkan. Bukan saya yang paling siap, bukan. Ya,
laporan. Udahan aja nih. Kalau binatang ditarik dari atas, makanya binatang itu kalau mati, kakinya kan lurus. Ya, kakinya apa? Kakinya lurus itu enggak. Kenapa? Karena maaf ya. Karena kalau binatang itu perutnya itu keluar dari pantatnya. Keluar dari pantat. Pantat namanya yang keluar itu. Hah? Namanya kayak gitu. Iya. Ya, itu keluar dari lubang yang bawah. Kalau binatang, kalau kita dimuliakan oleh Allah keluar dari atas manusia. Kalau hewan keluar dari situ, makanya kakinya itu kaget. Karena kaki kaget, kaki itu lurus begitu. Iya ya. Makanya kalau kita lihat ayam mati, mana ada ayam mati kakinya kayak ya, ini kan? Iya. Ini nggak ada yang ayam. Ya, apalagi semua binatang ketika mati pasti kakinya lurus. Wah, pernah lihat dia mati? Nah, ya, Makanya dia wakil ya, ini. ya, terus apa lagi? Amin, sapi, nanti ya kita berubah. Bagaimana ketika matinya binatang? Karena semua dari bawah. Alhamdulillah kita menciptakan ya. Sebagai manusia dari tanah luar biasa belajar sama tanah. Nabi Adam, makanya namanya Adam itu karena diciptakan dari tanah, dari kulit bumi. Makanya dalam riwayat itu dari kulit bumi. Makanya Nabi Adam itu karena pertama diciptakan bumi masih bersih, Nabi Adam itu bersih. Ya, glowing Nabi Adam. Kita akan bersisa-sisanya. Ya saya di mana ada jelas. Mau dibilang kamu muda, ya, ya. Mau dibilang dokter, ya, enggak bisa. Tak dari tangan yang mana bagian saya. Kalau nasibnya mati, ya. Ada macam ya. Ada tanah hitam, ada tanah merah, ya. Dimakan aja. Tanah merah, ada tanah putih, ya, macam-macam. Jadi ini kan macam-macam semua orang. Tapi untungnya, ini alhamdulillah Allah tidak melihat warna kulit, Allah tidak melihat wajah kita. Seandainya Allah melihat warna kulit dan wajah kita yang glowing masih ya, ya. Ya, kasihan saya. Ya, ya. Makanya Allah itu inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Mau dari belahan bumi manapun kita, mau wajah seperti apapun kita, mau seperti apapun harta kita, sebanyak apapun, tetap yang dipilih oleh Allah adalah kebanggaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ya, tetap keadilan Allah. Makanya jaga ya hati kita untuk dalam keadaan bertakwa. Apa kata-kata dalam bertakwa? Di dalam kita Tadbirul ini kata-katanya orang bertakwa senang kepada ilmu, senang menuntut ilmu. Makanya menyampaikan ilmu itu ibadah, menuntut ilmu itu takwa, mengulang-ulang ilmu itu zikir, mengamalkan ilmu itu jihad. Ya, makanya menuntut ilmu itu kata-kata dari kata-kata seseorang. Senang ilmu, ya senang keadaan ilmu ngaji, setiap orang ngaji dan duduk bersama dengan orang-orang yang berilmu. La tajlisu inda alimi, jangan
dekat dengan orang yang alim kecuali mau membuat kita dari yang gak bisa menjadi bisa, dari yang gak tahu menjadi tahu, dari yang gak ngerti menjadi ngerti. Makanya al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya. Cahaya, cahaya itu terlihat, cahaya itu bersih, cahaya itu bening, cahaya itu berkilau. Bening, orang yang berilmu hati itu bening. Kalau mengatakan berkilau, manfaat buat orang lain ketika secara ilmu. Senyum kepada orang lain dengan ilmu, karena sungguh lebih baik daripada menolong. Kita melakukan ini, ya, tidak ada urusannya senyum sendiri. Ya, dan mungkin ketika kita tersenyum dan setelah ibadah kita. Ini syukur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam, semoga terberkati pada hati orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswah dan suri oleh kita. Guru saya itu pernah bilang gini, dia biasa satu-satu. Ya, saya itu tokoh ketua, yang dari ketua di ya ini asal dari sebelum beliau itu pernah beliau kalau kita membaca selawat ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Nabi salam alaika di situ kalau kita membaca seperti itu di hati ini harus ada ungkapan rasa cinta, takjub dan rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ungkapan ya Rasulullah, akui hati saya sebagai umat. Akui ya Rasulullah, karena kita kata kalau baca ya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sambil ngomongnya ya ya sambil ngobrol ya sambil ngobrol ya, maka guru saya itu ya guru saya tersebut mengajarkan kepada dirinya ada rasa di dalam diri ketika menyebutkan Rasulullah ya Rasulullah akui nanti saya sebagai umat. Karena merupakan suatu kekhawatiran bagi kita kalau kita nanti di akhirat bertemu dengan Rasulullah, kita ngaku sebagai umat Rasulullah, tapi Rasulullah tidak mengenal kita. Ya
Karena sering membaca. Itulah jawabannya. Karena dimulai. Ilmu itu juga begitu. Makanya ilmu itu dilakukan skill dalam diri kita. Sehingga apa? Ketika ilmu sudah ada keinginan bagi kita untuk mengamalkan. Halo. Ya. Ya, masih selama satu aja. Tapi kalau ditanya Umi tadi menjelaskan apa? Apalah arti itu sebenarnya? Kalau kita tidak sering menyambung, sambung kita dengan Al-Quran, sambung kita dengan Rasulullah, sambung kita dengan orang-orang soleh, sambung kita dengan saudara-saudara kita yang membawakan kebaikan kepada kita. Itulah makna hidup yang sebenarnya. Sering sambung dengan menjadi satu, itulah Indonesia. Dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kalau kita tidak sudah bagaimana kalimatullah tidak sidqan wa adlan, tapi dalam tidak ada seperti itu. Selesai surah An-Nas, jangan terburu-buru langsung membaca pertama, tetapi langsung kepada Al-Fatihah kembali. Minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus sampai lanjutkan dengan surat Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, nah, lalu baca tentang
Kenapa? Sering dilatih, sering dilewati, sering dibaca oleh kita. Sama kita kayak mau jalan-jalan. Kita udah hafal nih, ya, WJR. Nah, mau kemana nih? Mau ke Kalisito. Ternyata saya lewat Gatot Kaca. Ya, tapi kalau tak sana, kemana mau? Ya langsung aja nih. Sebelum kedatangan ada langsung belok. Kenapa? Karena kita sudah hafal jalannya. Jadi kalau kita sudah hafal dan dari Al-Quran ada perasaan membaca Al-Quran, gitu kita. Ya di situlah ya letaknya kita selanjutnya dengan Al-Quran. Halo. Nah, ya. Yang kedua, ya apa lagi kesukaan selain Al-Quran? Yang kedua adalah ilmu. Makanya ya senang kita dengan ilmu, duduk dengan orang yang berilmu, duduk dengan istri. Nih jemaahnya sedikit, ya nggak usah dilarang kalau taklim sama sedikit, nggak usah banyak, nggak usah harap banyak kalau taklim. Kalau yang banyak itu namanya tabligh. Kalau taklim nggak apa-apa sedikit, karena orang yang masuk ke majelis taklim itu adalah orang-orang pilihan. Dia yang disebutkannya, tapi di situ orang-orang pilihan yang untuk majelis taklim kita yang masuk aku pilihan. Berapa mau ngaji? Pilihan. Ya. Yang dipilih oleh Allah untuk tertarik al-majhul dunia wal-majhul bisa tidak terkenal di bumi tetapi terkenal di langit. Terkenal di bumi mau bertahan berapa tahun sih? Ya, nggak usah mengejar kita terkenal viral di bumi ini, nggak usah. Ya, saya bakal takut kalau viral. Mobil aja takut saya kalau terkenal. Ya, mobil. Ya, kalau terkenal, saya kalau kesini kan mana ada saya pakai kacamata dan pegang sepuluh itu. Ya, aku ketahuan. Kalau jalan-jalan, enak masih ngawur-ngawur juga. Ya, menurut aman. Jadi itu jangan sampai menurut saya menyapa saya sebagai ulama. Ya, ini jadi beban saya. Sama kita, makanya kita nanti saling memanggil. Ya, kita kalau itu bahagia saya cari. Tapi kalau saya yang ibu jelek, masa nanti tidak. Ibu kalau masuk surga saya bilang, saya balik. Ya, saya tahu kepada Allah. Ini yang kurang istimewa ya Allah. Saya dulu yang berjalan ini. Ya, hasilnya harus baik. Ya, dengan itu kan, makanya setiap berharap. Nanti ketika kita dipanggil masuk surga, dipanggil Allah, ya habis. Dipanggil ke majelis. Majelis taklim harus istiqomah. Ya itu. Mau apa? Ya, masuk surga. Yang lain itu dan harapan saya menyanyikan bisa masuk surga. Ya, kalau itu orang terakhir ya, nah itu. Bagaimana maksudnya? Inilah. Ya, makanya ilmu itu merupakan berbagai kita untuk dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kita cinta kepada ilmu. Ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu meraih semua apa yang kita minta itu melalui ilmu. Makanya belajar itu al-mabdi bila belajar. Kalau masih hidup teruslah kita belajar karena ilmu itu harus ada pada kita. Istiqomah kita, guru kita ini yang baik insya Allah terbaik kita ada insya Allah ada. Kalau kita mau kemana jalan-jalan bekal cukup ya itu senang kita menyenangkan. Tapi kalau bekal kurang khawatir di jalan. Semoga bekal kita tidak ya, hanya syukur kepada Allah. Karena kita ketika dekat oleh Allah,
orang mati kalau nyanyi sudah ya. Kalau di sini kenapa ya kalau ngaji itu mengantuk? Ini kan harus begitu. Karena kalau ngaji itu bekerja semua. Mata menunjuk melihat, telinga untuk mendengar, hati untuk merasa. Ya, dipakai semua. Karena dipakai semua makanya berat. Ya, kalau berat akhirnya Ngantuk. makanya nggak apa-apa Bu kalau ada saudara kita merem di majelis taklim nggak usah diganggu. Tahu bubar. Ya, kalau merem di majelis nggak usah diganggu, biarin aja. Bahkan meskipun sudah selesai majelis taklim nggak usah diganggu. Saya khawatir orang yang duduk di majelis taklim orang yang pindah. Ya, lagi mimpi Rasulullah terus dibangunin astagfirullah. Ya, udah biarin aja, biar tenang, mungkin di rumah sakit. Ya, tapi memaksakan diri datang ke majelis taklim itu nggak apa-apa, biarkan. Ya, yang mau merem-meremlah tenang-tenang, yang menyender-nyenderlah tenang-tenang, yang mau seronjok-seronjoklah, ya nikmati keseronjokannya, yang mau bertahan biasa. Ya, dalam kaidah ya bahasa Arab itu lana bagi kami, alaina kepada kami. Kalau lana yang takdir yang Allah berikan kepada hambanya, kepada manusia, kepada kita, ya itu diserahkan kepada kita. Makanya kita diperbolehkan oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk menentukan takdir kita ke depannya. Sebagian, tidak semua. Ya, diperbolehkan karena makanya ada sebab akibat. Oh, dia pinter karena dia belajar. Nah, itu menjemput takdir pinternya dengan cara belajar. Kalau pinter belajar. Oh, dia kaya karena dia bekerja, karena dia berdagang. Itu takdir, dijemput takdir kayanya melalui dia berdagang. Jadi kita sepak penuh oleh Allah untuk menentukan takdir kita ke depannya akan seperti apa. Makanya di situ ada kata lana atau lana. Ini wahai hambaku, silakan usahakan. Jangan makhluk. Kata Allah yang penting bergerak. Wama minta dari ardi illa Allahi rizquha. Tidak satu binatang apapun di dunia yang tidak dijamin rizkinya oleh Allah. Binatang melata oleh Allah dalam surat Nuh. Ya, dijadikan sebuah perumpamaan binatang melata. Itu ada dijamin rizkinya oleh Allah. Apalagi kita sebagai manusia. Jamin kita ini tidak diminta untuk mencari rizki, tetapi kita untuk menjemput rizki kita. Kalau menjemput rizkinya sudah ada belum? Nah, mau kemana Bu? Jemput anak di sekolah. Kalau jemput anak, anaknya udah ada atau masih mau bikin? Ya, anaknya udah ada di sekolah itu, makanya dijemput. Anak kita sedang sekolah, anak ada. Kita diperintah oleh Allah untuk menjemput rizki. Makanya rizkinya sudah dipersiapkan oleh Allah. Kita tinggal jemput. Makanya dalam kitab tasawuf, Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahman itu menyediakan dulu kebutuhannya, baru yang membutuhkan diciptakan oleh Allah. Makanya bumi ini oleh Allah diciptakan terlebih dahulu sebelum Allah menciptakan negara. Bumi ini diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan manusia. Kenapa? Karena Allah punya sifat Ar-Rahman yang maha penyayang, nikmat ini. Ya, bisa ditanam. Ini bumimu, lahir kita langsung mengalami negara. Kenapa? Karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Disiapkan dulu kebutuhannya, baru yang dibutuhkan diciptakan oleh Allah. Khawatir nggak tentang rezeki kita? Nah, ya. Khawatir nggak rezeki kita? Nah. Ya, manusia mungkin itu manusia.
itu ya Allahumma ajina lambus ya kalau Allahumma ajina itu kan sudah saya doa saya itu waktu masih di sana Allahumma ajina lambus ya oh sedang lambus ada yang itu tidak begini Sekarang sehari sekali beli. Ya, pokoknya sumpah saya Allah seminggu. Ya, saya seminggu itu 2.500. Ya, saya SMP itu 2.500. Itu udah kaya saya dulu. Udah kaya. Di pesantren saya sampai bisa dia lihat pekan itu. Ya, 2.500. Ya, tahun berapa itu saya SMP? Iya. Itu masih muda, ini muda semua. Iya. Di pesantren. Kenapa? Karena teman-teman saya ini 2.500 juta. Ya, kalau teman-teman saya. Saya kaya, saya keturunan dari keluarga kaya. Yang 7 turunan maka menangkap gratis. Cuma saya keturunan 8. Jadi udah habis. Jadi udah habis nggak kebagian Umi. Iya, nggak ada. Saya 1 M. Yang bisa diapa-apain. Ya, pokoknya M-nya dalam bilangnya. Ya, tetap dia M. Ya, lagi. Masalah lagi. Terakhir, di akhir zaman ada orang-orang yang bisa mengaji. Itu syukur, alhamdulillah, masih terasa. Ya, kalau setiap hari, boleh di jalan, tidak ada.
Itu sebuah bentuk ada,
Yunus. Ini si konsen ya. Nah, kalau saya Nabi siapa? Terserah Nabi. Ini tinggal pilih dari mana. Ada 20. Nabi yang mana yang akan menjelaskan terserah. Ya, kalau begitu jawabannya saya langsung bilang topik berbeda. Ya, sudah selesai. Ya. Nabi Yunus ketika pergi dari daerahnya, ya, menaiki perahu bersama orang-orang pada saat itu, tidak pernah ada keinginan Nabi Yunus untuk masuk ke dalam perut ikan. Enggak ada pilihan waktu itu. Dikotok yang keluar Nabi Yunus, diambil lagi yang keluar namanya Nabi Yunus, dikotok lagi Nabi Yunus. Ya, akhirnya Nabi Yunus yang melompat ditelan oleh ikan Nun atau ikan paus. Ya, tidak punya pilihan Nabi Yunus selain masuk ke dalam perut ikan. Enggak dikasih pilihan oleh Allah. Seandainya dikasih pilihan, oh Yunus, kamu masuk ke dalam perut ikan apa? Ikan paus atau ikan teri? Ikan terima. Kalau teri masuk enggak? Atau teri nasi? Darinya Kalau masuk ke boleh dalam memilih pada saat itu Nabi Yunus yang berikan Allah gini. Tapi Nabi Yunus tidak punya pilihan pada saat itu. Allah yang menentukan ditelannya Nabi Yunus oleh ikan hidup dalam kegelapan di dalam perut ikan. Tapi apa yang terjadi? Disitulah Nabi Yunus mempunyai takdir pilihan. Apa tadi pilihannya? Sabar atau tidak? Itu pilihannya. Ya, kalau Nabi Yunus memilih tidak sabar, memilih dalam perut ikan. Ya, tapi apa yang kita bisa petik dari pelajaran ini? Nabi Yunus memilih sabar di dalam perut ikan sehingga Nabi Yunus membaca La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minal dhalimin. bukan semua kan? Ya, makanya kita kalau dikasih pilihan oleh Allah itu tak kita. Kalau tak dikasih pilihan, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambil yang terbaik pilihan buat kita. Nabi Yunus memilih sabar berpikir di dalam perut ikan sampai dinikmati kegelapan. Gelap malam hari, gelap perut ikan, dan gelapnya dasar laut. Itulah. Ya, sama ketika Nabi Adam alaihissalam ketika dikeluarkan dari surga, tidak ada pilihan lagi, harus keluar. Dan apa yang dibaca oleh Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam memilih bersabar, merasa dirinya yang zalim. Ya, enggak menyalahkan siapa-siapa. Dikeluarkan dari surga secara mungkin Nabi Adam. Kita hanya dikeluarkan dari grup. Ya, udah kesulitan luar biasa hanya dikeluarkan dari grup. Cuma karena ini biasa aja. Cuma namanya dikeluarkan dari grup. Udah kesulitan ada dari dikeluarkan dari grup terus baca ya, kita dikeluarkan dari kelompok dari circle kita. Baca. Siapa tahu kita berada di tengah-tengah teman-teman kita, bukan karena kita yang baik, tetapi karena teman kita yang baik memahami dengan sifat dan karakter kita. Halo, Tuhan. Ya, paham? Ya, pelajari bersama sehingga semuanya menjadi pembelajaran dari kita. Nabi siapa? Nabi Yusuf. Jangan lagi. Kita Nabi Yusuf. Hanya kita boleh ketika berdoa, ya berdoa minta seperti Nabi Yusuf akhlaknya, wajahnya nggak mungkin.
Ya, katanya dia hanya ini. Nabi Yusuf tidak pernah memilih sumur mana dia akan ditemui. Kalau Allah masukkan ke dalam sumur, dan Nabi Yusuf berusaha bersyukur dimasukkan ke dalam sumur, karena dari dalam sumur itulah dia dikasih tahu oleh Allah bahwa dirinya diangkat menjadi nabi, dan ini merupakan jalan pertama Nabi Yusuf untuk menuju Mesir, sehingga menjadi gubernur di Mesir. Nabi Yusuf tak mau memilih, ya memilih sumur, tetapi Nabi Yusuf memilih bersabar di dalam sumur. Itulah takdir. Ketika kita ditentukan oleh Allah, kita takdirnya, ya ditinggal orang yang kita cintai, ditinggal oleh saudara kita, habis anak kita bisa memilih takdir yang lain, yaitu takdir bersama. Halo, masuk, masuk tak? Masuk ya, begitulah. Ya, manfaat kita mengaji, manfaat kita taklim dari yang tak paham menjadi paham, dari yang tak ngerti menjadi ngerti. Kenapa saya begini? Ya, ini. Doraemon. Jadi semuanya kita bersama, semoga Anda akan masuk yang berkah. Itu maksud kenapa di Al-Quran ada laha dan alaiha, ada lana dan alaiha. Ya, hukmah kita, belajar kita, ya, karena ilmu dan karena sama-sama. Semakin banyak ilmu yang ada pada diri kita, insya Allah hidup kita semakin nyaman kedepannya, karena kita lebih paham tentang kehidupan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Udah siap, sampai ya, Allahumma
Bila